Assalamualaikum Pak Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Baik, luar biasa. Alhamdulillah. Baik Pak Cak, seperti yang sudah kita ketahui ya, nanti Bapak kan akan mengadakan kegiatan coaching klinik. Ya. Ada beberapa hal yang ingin saya observasi pada saat Bapak melakukan coaching klinik terhadap aset MT. Ya. Yang pertama, seperti sudah kita ketahui bahwa coaching itu sebaiknya menggunakan alur cerita yang terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nanti saya ingin tahu apakah proses coaching itu sudah sesuai dengan alur kita yang seperti kita ketahui. Kemudian saya juga nanti akan mengobservasi tentang kompetensi coachingnya itu sendiri, mulai dari present, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah tentang membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, dari 3 kompetensi itu, kompetensi mana yang akan Pak Aca kembangkan? Dari ketiga kompetensi tersebut yang akan saya kembangkan adalah kompetensi present tadi, ya, kemudian kompetensi mendengarkan aktif juga tentunya, dan yang ketiga kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ketiga-tiganya sebetulnya masih ingin saya kembangkan ya, tentunya ketiga-tiganya. Jadi dari ketiga kompetensi itu lebih ke keseluruhan ya, dikembangkan. Lalu dari bagian yang ketiga itu bagian mana yang ingin secara spesifik lah, secara khusus ingin Pak Aceh itu ingin saya observasi? Yang ingin saya minta untuk diobservasi pada saat coaching nanti lebih fokus kepada mendengarkan aktif tentunya ya. Kenapa mendengarkan aktif? Karena ketika mendengarkan aktif sebetulnya di situ sudah memuat present. Kemudian dari mendengarkan aktif juga nanti tentunya akan bisa mengajukan pertanyaan berbobot ya. Karena di situ kan di mendengarkan aktif saya bisa menulis atau mengotori kata-kata kunci. Jadi kata-kata itu mengacu kepada pertanyaan berbobot tadi. Jadi yang spesifiknya itu ingin diobservasi itu adalah tentang mendengarkan aktif. Ya, mendengarkan aktif. Apa itu indikatornya kalau misalkan mendengarkan aktifnya itu sudah tercapai tujuan? Mendengarkan aktif itu sudah tercapai atau sudah lebih baik ketika saya memang bisa mencatat kata-kata kuncinya, bisa mengetahui kata-kata kunci dari coach tentunya yang disampaikan oleh coach, sehingga ketika saya bisa mencatat kata-kata kuncinya, pada akhirnya saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot berdasarkan kata kunci tadi. Iya, yang sebelumnya memang saya di kata kunci ini kadang suka miss ya. Nah kalau suka miss berarti saya juga kelihatan nih presentnya itu kurang gitu kan, seperti itu. Baik ya, itu indikatornya Bapak juga sudah paparkan, sehingga mudah-mudahan nanti proses coachingnya berjalan lancar. Ya, sampai ketemu lagi Pak nanti pada saat kita melaksanakan coaching. Oke, siap. Mudah-mudahan sukses. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Asep? Alhamdulillah Pak Asep sehat. Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya bahwa kita akan bertemu untuk melakukan coaching. Nah, pada saat ini kita bertemu untuk coaching sesuai dengan rencana yang kita tentukan. Nah, kira-kira apa nih yang akan Pak Asep ceritakan nih terkait dengan coaching kali ini? Ada hal-hal, ada masalah, ada pada pembelajaran atau hal yang lainnya? Silakan Pak Asep. Baik Pak. Terima kasih sebelumnya Pak Aca atas waktu dan kesempatannya sehingga kita bisa mengagendakan kegiatan coaching hari ini. Masalah yang sedang alami sebenarnya berhubungan dengan tugas tambahan saya sebagai salah satu tim bursa kerja khusus di SMK, di mana saat ini saya melihat kondisi terutama tingkat 12, tingkat akhir, mereka masih terutama sebagian besar siswa masih kebingungan untuk menentukan jenjang karir mereka setelah lulus ya. Apakah mau langsung bekerja, apakah mau berwirausaha ataupun melanjutkan pendidikan. Nah, dari data yang kami
observasi atau kami analisa, sebagian besar siswa itu belum memiliki pendirian atau memiliki rencana setelah lulus mereka mau kemana, masih bingung. Oke, berarti siswa itu belum memiliki pendirian ya terkait dengan masa depannya, apakah akan bekerja, wirausaha, ataupun melanjutkan ke perguruan tinggi untuk pendidikannya. Apakah ada penyebab siswa itu tidak memiliki pendirian sampai dengan kelas 3 nih? Sebentar lagi berarti mereka kan lulus sekolah ya. Nah, apakah ada penyebab mereka tidak memiliki pendirian nih sampai kelas 12 padahal sebentar lagi lulus? Ya, baik Pak. Mungkin faktor penyebabnya ini lebih umum mungkin Pak. Saya kira hal ini tidak terjadi di sekolah saya saja, mungkin terjadi di sekolah lain. Saya melihat ini akibat dari kebiasaan atau perkembangan zaman yang ada, di mana kita ketahui anak sekarang itu disebutnya generasi Z ya. Generasi Z. Generasi Z. Di satu sisi mereka punya inovasi kritis dan hal sebagainya yang berhubungan dengan teknologi informatika. Di sisi lain saya melihat anak sekarang itu mudah bosan gitu Pak. Mudah bosan, tidak tahan terhadap tekanan atau kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari rumah, mungkin dimanja oleh orang tua dan lain sebagainya, yang mungkin hidupnya serba enak sekarang ya, apalagi ada istilah kaum rebahan seperti itu. Jadi mereka ya belum bisa menentukan setelah lulus saya mau kemana. Bahkan ada sebagian siswa yang menjawab, Pak saya ingin masih bermain, Pak saya ingin menikmati masa muda dan sebagainya. Itu Pak. Oh iya, berarti ternyata perkembangan zaman, perkembangan teknologi juga ada positif dan negatifnya ya terhadap anak-anak itu. Di sisi positifnya mereka punya kreativitas dan lain sebagainya, tapi di sisi lain aja mereka ketika dimanjakan dan seperti itu mereka jadi teralihkan dari perencanaan masa depan mereka ya, sehingga mereka lebih menyukai, lebih masih enjoy dengan saat ini, lupa dengan masa depannya. Nah, tadi sudah jelas bahwa ada penyebabnya nih tentunya ya, anak-anak seperti itu. Rencananya apa yang akan dilakukan oleh Pak Asep untuk menanggulangi atau untuk memberikan treatment barangkali kepada siswa supaya siswa itu memiliki masa depan, sudah terpikirkan apa yang akan dilakukan ke depannya, apa yang akan dilakukan oleh Pak Asep ke depannya? Baik Pak, untuk mungkin upaya yang sudah kami lakukan sebenarnya sudah beberapa jenis upaya sudah dilakukan Pak. Sebagaimana kita ketahui bahwa di SMK itu ada program PKL ya, praktek kerja lapangan. Itu sebenarnya salah satu pembelajaran untuk mengenalkan siswa bagaimana di dunia kerja. Kita juga sudah melakukan kunjungan industri, sudah mendatangkan guru tamu dari perusahaan dengan harapan siswa itu memiliki karakter dan mental dalam hal bekerja gitu. Nah, mungkin itu upaya yang dilakukan sudah, tapi sejauh ini mungkin mungkin kurang efektif atau dari frekuensinya masih kurang mungkin ya. Karena agenda misalnya kunjungan industri di sekolah saya itu paling anak 1 tahun 1 kali. Mungkin untuk agenda ini perlu diperbanyak mungkin Pak, diperbanyak lagi, lebih kontinu dan berkesinambungan lagi, sehingga ya pemahaman ataupun karakter budaya kerja dari anak itu benar-benar meningkat. Oke, baik. Berarti memang sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Asep dan sekolah supaya siswa itu memiliki rencana masa depan. Jadi mereka tidak lagi kosong dengan rencana masa depannya. Mereka sudah punya, salah satunya tadi dengan program PKL dan kunjungan. Tapi belum efektif tentunya ya, masih ada hal-hal yang memang perlu untuk ditingkatkan dari program-program tersebut. Nah, untuk program-program yang sudah dilakukan ataupun nanti program-program yang akan dilakukan, program apa saja yang akan dilakukan selain yang sudah dilakukan nih? Tadi kan ada program PKL, ada juga kunjungan industri. Adakah program lain yang akan dilakukan terkait dengan upaya untuk
meningkatkan kesadaran mereka akan masa depannya, rencana masa Ya. depannya. Mungkin program yang akan sekolah kami lakukan ke depan, pertama lebih meningkatkan standar atau SOP di ketika praktek gitu kan, entah itu di ruang praktek siswa ataupun di bengkel dan sebagainya. Karena saya lihat selama ini ya mungkin standarisasi atau SOP ketika praktek itu seadanya. Nah, kita belum benar-benar menerapkan bagaimana standar industri. Mungkin kedepannya akan ditingkatkan lagi. Nah, kemudian rencana yang lainnya akan melakukan program-program guru tamu dari industri. Jadi kita akan mencoba menghadirkan alumni-alumni yang sukses untuk memberikan testimoni terhadap siswa. Oh iya, betul ya. Ataupun alumni yang berwirausaha yang sukses ini memberikan motivasi dan gambaran kepada adik kelasnya bahwa masa depan itu perlu direncanakan sejak dini. Oke, berarti mendatangkan alumni, pakar ke sekolah supaya mereka lebih terinspirasi, lebih termotivasi lagi ya dengan masa depannya. Saya sudah ini saya ingin jadi seperti A, ingin jadi seperti B, jadi ada idolnya ya mereka itu. Baik Pak Asep, kalau begitu kapan akan dilaksanakan rencana-rencana aksi tadi di sekolah Pak Asep? Rencana tersebut insya Allah semester ini, semester ganjil di awal tahun pelajaran ini akan kami agendakan dan diusahakan atau kami rencanakan tiap semester ada mendatangkan alumni atau guru tamu dari luar. Oh iya, baik. Berarti kalau saya ingin tanyakan perencanaan masa depan anak-anak Pak Asep ini nih yang di sekolah ini, kalau diberikan angka dari 1 sampai 10 dalam merencanakan masa depan mereka, ada di angka berapa nih Pak? Dari 1 sampai 10 ya. Saya melihatnya secara umum ya Pak. Mungkin ada di kisaran angka 7. Angka 7 ya. Oke. Masih kurang ya, masih butuh pengembangan lagi. Nah, setelah tadi ada rencana-rencana yang disebutkan oleh Pak Asep tadi, Pak Asep menginginkan mereka pada angka berapa nih setelah diberikan treatment tadi itu, dari 7 menjadi berapa nih Pak Asep? Iya. Setelah dilakukan beberapa program yang tadi, saya berharap dari skala 7 itu bisa minimal 9. Oh iya. Saya menginginkan seluruh anak itu memiliki rencana ya. Dia memiliki rencana yang yang kuat sehingga tidak mudah tergoyahkan atau ikut-ikutan dengan teman. Dari awal kalau saya niatnya ingin berwirausaha ya fokus untuk mengejar karir sebagai wirausaha. Terus saya ingin bekerja, misalnya sekarang lagi tren bekerja ke luar negeri ya. Jepang, Korea. Saya diharapkan anak-anak yang punya keinginan itu bisa mempersiapkan dari awal. Oke, Pak Asep. Dalam pelaksanaannya nanti Pak Asep ini akan dibantu oleh siapa nih? Oleh tim atau dari luar atau dari internal barangkali yang akan membantu kegiatan proses treatment ini Pak Asep? Tentunya ada dukungan dari pihak internal maupun eksternal ya Pak. Pihak internal sudah pasti kita sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolah sebagai pimpinan. Juga tidak lupa juga di kita ada guru BK atau BP betul. Yang memiliki kemampuan konseling dan sebagainya sehingga mampu memunculkan minat dan bakat anak. Nah, tidak menutup kemungkinan semua warga sekolah untuk mendukung pelaksanaan ini, guru-guru, wali kelas, bidang kesiswaan, terutama bidang BKK sendiri yang punya tugas utama di masalah pemasaran siswa memiliki peran penting. Oke, baik. Saya sudah melihat gambaran besarnya Pak Asep. Mudah-mudahan kegiatan yang akan dilakukan oleh Pak Asep ini betul-betul nanti akan meningkatkan motivasi siswa menjadi terinspirasi untuk memiliki rencana masa depan yang lebih baik lagi. Dari 7 menjadi 9, mudah-mudahan lebih dari itu menjadi 10. Ya. Mudah-mudahan Pak Asep bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan nanti pada kesempatan lain ketika kita ngobrol-ngobrol lagi, saya sudah mendapatkan kabar gembira nih terkait dengan program yang dilakukan oleh Pak Asep ini. Terima kasih Pak Asep untuk pembicaraan kita, diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain waktu. Selalu sehat.
Amin. Hatur nuhun, terima kasih Asep. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih Pak Aca. Iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Aca. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi nih. Iya, Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik Pak Aca, saya sudah mengobservasi pada saat Pak Aca menjadi seorang coach yang terhadap Iya. coach macam Asep. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan observasi yang sudah saya lakukan. Yang pertama, kan Pak Aca pada waktu pra observasi sudah ingin memaparkan bahwa Pak Aca ingin mengembangkan ketiga kompetensi dalam kegiatan coaching. Iya. Terakhir ada present, kemudian mengenalkan aktif, dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan berbobot. Apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching? Yang saya sudah lakukan pada saat coaching itu, karena tadi tujuannya itu untuk mendengarkan aktif ya. Untuk mendengarkan aktif tentunya saya harus memiliki kesadaran penuh, kehadiran penuh pada saat melakukan coaching. Itu saya upayakan, walaupun tadi masih ada sedikit distraksi gitu kan, tapi saya upayakan tetap fokus supaya saya bisa mengambil atau mencatat kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach tadi. Nah, dari coach yang ungkapkan kata-kata kunci itu pada saat saya mendengarkan aktif, alhamdulillah tadi rasanya saya sudah bisa mencatat kata-kata kuncinya, sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pertanyaan lanjutan yang bisa mengungkapkan kelebihan-kelebihan ataupun potensi-potensi yang dimiliki oleh coach dalam menghadapi atau mencari solusi terhadap permasalahan yang diceritakan tadi pada saat coaching. Dari indikator ketercapaian yang sudah Pak Aca sampaikan ke saya kemarin, bagaimana Pak dari segi ketercapaian hasilnya? Alhamdulillah saya merasakan bahwa sudah lebih baik lagi. Ada progres. Ada progres. Alhamdulillah ada progres lagi. Kalau kemarin masih bingung dan lain sebagainya, sekarang semakin merasa nyaman gitu ya, semakin mengalir gitu ketika melaksanakan coaching. Oke, baik Pak. Di sini juga saya sudah mencatat beberapa catatan Pak saat saya mengobservasi. Yang pertama, dari segi alur tirta itu Pak ya, Bapak juga sudah tadi pada saat tujuan Bapak sudah menanyakan kepada coach, dan coach juga sudah memaparkan bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan daya siswa dalam merencanakan pendidikan di masa yang akan datang. Kemudian dari segi identifikasi, Bapak sudah menggali dari coach apa yang jadi permasalahan, kemudian penyebabnya apa, dan terakhir juga Bapak sudah menggali dari sisi ide-ide yang muncul dari coach, sehingga ide itu muncul mengalir berkat pertanyaan Bapak yang berbobot. Kemudian Bapak juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan coach, dan yang terakhir adalah targetnya, target durasi pengerjaannya Bapak sudah. Itu dari segi alur tirta, alhamdulillah kalau menurut saya semuanya sudah terpenuhi. Kemudian kita ke kompetensi coaching. Dari 3 kompetensi coaching yang Bapak targetkan yang ingin dicapai ada peningkatan itu, menurut saya yang pertama dari segi present, Bapak sudah berhasil melakukan kehadiran penuh pada saat coaching, antara lain dengan mencatat atau memberikan respon pada saat coach itu memaparkan. Bapak menunjukkan bahwa Bapak betul sedang mendengarkan secara penuh, secara utuh gitu, hadir di sana. Yeah. Ketika coach merasa nyaman ketika mengungkapkan masalahnya, mengungkapkan ide-idenya dan lain sebagainya. Bapak juga sudah melakukan pendekatan yang representatif, bahwa Bapak itu sedang fokus mendengarkan dan ingin membantu permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach. Itu dari segi present. Kemudian dari segi mendengarkan aktif juga saya lihat Bapak sudah berusaha fokus dengan mencatat beberapa kata kunci, saya lihat di sana. Kemudian Bapak juga bisa menyimpulkan apa yang sudah dipaparkan oleh coach, mulai dari permasalahannya apa, kemudian penyebabnya apa, dan solusinya seperti apa. Bapak juga sudah mencatatnya. Dan yang terakhir, menanyakan pertanyaan berbobot,
menurut saya juga sudah berhasil karena ditunjukkan indikatornya bahwa dengan coach sudah mengungkapkan ide gitu ya, ide dari hasil bapak coach itu ya, itu adalah salah satu indikator menurut saya bahwa pertanyaan bapak itu memang sudah berbobot. Itu Pak menurut saya dari segi alur cerita dan kemudian lagi dari segi kompetensi coaching. Tapi jangan puas dulu ya Pak ya. Oke. Memang sudah ada progres, tapi nih saya juga mau menanyakan kompetensi apa lagi yang kira-kira masih ingin dikembangkan setelah melakukan coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan masih pada pertanyaan berbobot ya, masih pada pertanyaan berbobot karena terkadang pertanyaan kita itu masih terkadang masih mengambang ya, kadang masih membingungkan bagi coach sendiri. Mudah-mudahan nanti pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya ajukan ke depannya itu bisa lebih spesifik lagi, bisa lebih berkualitas lagi, dan memang mudah dipahami oleh coach sendiri sehingga tidak kesulitan coach itu mengungkapkan ide-idenya, mengungkapkan rencana-rencananya terkait dengan permasalahan atau refleksi yang disampaikan oleh coach tersebut. Baik Pak, alhamdulillah Bapak ternyata bukan merupakan orang yang gampang berpuas hati. Jadi Bapak masih ingin terus meningkatkan kemampuan coaching Bapak. Mudah-mudahan itu juga menular ke saya. Amin, kita sama-sama menjadi coaching yang ya senantiasa bisa membantu rekan-rekan kita, baik rekan-rekan kita maupun anak didik kita di masa yang akan datang. Siap. Baik, saya kira cukup Pak pertemuan kali ini. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan? Terima kasih banyak atas masukannya, atas informasinya terkait dengan coaching yang saya lakukan pada hari ini. Karena bagaimanapun terkadang saya tidak bisa melihat kekurangan yang ada pada diri saya. Jadi Pak Yanto sebagai observer tadi sudah melihatnya beberapa hal yang mungkin positif, dan saya harapkan memang hal-hal yang negatifnya yang kurangnya bisa saya tingkatkan lagi ke depannya. Terima kasih banyak Pak Yanto untuk masukannya, untuk informasi. Sama-sama Pak. Saya juga terima kasih Pak waktunya Bapak sudah menyempatkan mempersilahkan saya untuk mengobservasi Bapak dalam melakukan coaching. Baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.